pelayanan itu bisa dipelajari. Saudara-saudara yang pernah jadi penatua, sebelum ketika saudara pertama kali jadi penatua, pasti grogi. Tapi itu bisa dipelajari. Ya, baca pemimpin pengakuan iman di depan, itu sesuatu yang nanti jam terbang akan membuat kita belajar. Tapi hati ini nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Saudara, kita belajar tentang kesiapan itu dilakukan ketika seorang pelayan betul-betul dimuridkan. Seorang pelayan betul-betul harus disiapkan untuk menjadi seorang pelayan. Saudara, kita melihat hal pertama yang kita pelajari dari Priscilla dan Aquila ini adalah kesediaan dan keterbukaan untuk belajar. Teachable. 1,5 tahun Paulus numpang di rumah mereka, itu adalah kesempatan mereka belajar dari seorang hamba Tuhan besar. Bisa nggak mereka hanya melewatkan waktu 1,5 tahun dan hanya sekedar melayani kebutuhan-kebutuhannya Paulus, makan, cuciin bajunya? Bisa nggak? Bisa. Tapi ternyata bukan itu yang utama yang mereka lakukan dalam kebersamaan dengan Paulus. Tapi mereka tuh belajar, mereka menyerap hidupnya Paulus itu untuk menjadi gambaran dari hidup mereka. Dan itu konsep tentang apa artinya menjadi murid. Belajar dari seorang guru, belajar menjadi seperti guruku. Murid-murid Tuhan Yesus kan begitu. Pada waktu dimuridkan, mereka tuh belajar menjadi seperti Tuhan Yesus. Dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berkata-kata. Priscilla dan Aquila dalam kebersamaan dengan Paulus belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus melalui Paulus. Disitulah mereka menyerap pemahaman pengetahuannya Paulus. Disitulah mereka menyerap konsep tentang pelayanan yang dimiliki oleh Paulus. Disitulah mereka menyerap hati Rasul Paulus yang sangat terbeban untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di kota-kota. Kalau nggak diserap, nggak mungkin suami istri ini pergi ke kota-kota. Nggak mungkin. Itu karena apa yang ada di dalam diri Paulus, itu yang diserap dan mereka ingin menjadi seperti guru mereka. Jadi, dengan kata lain, saudara-saudara, kita belajar apa tentang pelayanan? Seorang pelayan adalah seorang yang harus teachable. Kalau Bapak Ibu baca dari Yesaya 50 ayat 4, yang kita buka. Yesaya 50 ayat 4. Oke. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Dari kalimat itu saja ini udah satu hal yang aneh. Lidah itu mestinya identik dengan guru, tapi ini lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kemampuan hamba Tuhan di dalam Yesaya 50 ini, judulnya kan ketaatan hamba Tuhan. Kemampuan untuk bisa memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu dengan lidahnya. Itu diperoleh karena setiap pagi dikatakan, Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kata lidah dari seorang murid, lidah ini mau mengatakan identik dengan pelayanan, sesuatu yang dilakukan untuk orang lain. Tetapi murid ini mau mengatakan bahwa seorang pelayan,
tidak mungkin bisa melayani kalau dia tidak teachable. Kalau dia tidak disiapkan. Saudara, betul. Kalau kita pelayanan tanpa kesiapan, saya bilang begini, persiapan teknis bisa dipelajari. Tapi persiapan hati itu mutlak. Kalau enggak, yang ada di dalam pelayanan pasti problem. Saudara, pelayanan yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak siap hatinya selalu akan memunculkan banyak persoalan. Saya cerita. Ketika saya mutasi ke Surabaya, saya menghadapi jemaat GKI Dharma Permai yang selama saya 13 tahun lebih ada di Semarang, GKI Beringin, saya nggak pernah sekalipun diundang ke sana. Jadi GKI Dharma Permai ini asing buat saya. Saya nggak punya kenalan seorang penjuga di situ. Tapi kemudian saya mutasi akhirnya ke sana. Karena gereja itu tidak punya pendeta selama 3,5 tahun. Setiap minggu mereka cuma mengundang pengkhotbah tamu. Mereka hidup dengan pendeta konsulen dari tahun ke tahun. Jemaat hanya kurang lebih 400-500 orang pada waktu itu. Jadi ketika majelis GKI Dharma Permai tanya, Pak Irwan, bolehkah Bapak menggumuli GKI Dharma Permai untuk menjadi tempat di mana Bapak pelayanan sebagai pendeta kalau Bapak mutasi dari Beringin? Saya katakan, baik, yuk kita sama-sama doakan. Singkat cerita, ketika saya pindah, saya sebetulnya mengalami banyak keterkejutan. Tapi saya yakin yang terkejut bukan cuma saya, tapi jemaat juga. Jadi 3,5 tahun tidak ada pendeta, membuat gereja berpikir bagaimana caranya untuk bisa memaintain gereja. Dalam arti kebaktian bisa tetap berjalan dan banyak orang mau datang. Persekutuan-persekutuan, acara-acara gereja kalau diadakan banyak orang mau datang. Bagaimana caranya nih, kita nggak ada pendeta. Jadi saya sampai melongo waktu itu ketika mendengar bahwa cara untuk membuat gereja ini bisa running adalah dengan membuat gereja ini menjadi menarik. Bagaimana menariknya? Jadi anak sekolah minggu, ini mulai dari sekolah minggu dulu saya cerita. Setiap minggu itu disediakan goodie bag. Seperti teng-tengan anak ulang tahun itu ya. Coklat, permen, kue, apa itu setiap minggu harus ada goodie bag-nya. Kalau enggak, anak nggak mau datang Pak nanti ke sekolah minggu. Oh gitu. Awalnya saya cuma oh gitu. Lalu setiap acara-acara seperti ini, ya, acara tengah minggu, selalu di dalam publikasinya dicantumkan 2 informasi penting. Informasi penting bukan pembicaranya, bukan temanya. 1, disediakan makan. 2, disediakan antar jemput. Hebat, ya, maksud. Ketika masuk lebih dalam, 1 bulan, ya, saya adjustment dulu. Setiap pelayan, paduan suara lah, pengurus komisi lah, kalau ada rapat, ada latihan, itu wajib dijemput antar oleh mobil gereja. Ini kita nggak ngomong yang lanjut usia. Lanjut usia, sudahlah, itu kita nggak bantah. Tapi ini orang-orang yang usia produktif, yang motor dan mobil mereka terparkir dengan cantik di garasinya. Dan
Kalau jemput mobil gereja nggak mau di ujung gang, masuk di depan pagar rumah baru mau keluar. Sampai pernah ada satu kali paduan suara gagal nyanyi karena mobil gereja tuh susah sekali masuk itu sampai ke gang karena itu ada apa gitu. Dan yang bersangkutan bilang kalau mobil tidak masuk saya nggak akan keluar. Saya bilang begini, ini apa? Kalau orang mau pelayanan, natur dari pelayanan itu kan memberi waktu, tenaga. Kalau mindsetnya ini masih menerima, makanya Tuhan Yesus bilang, nggak usah pelayanan. Bapak Ibu, waktu itu saya masuk, saya menunggu kira-kira 2 bulan. Dan akhirnya saya bicara pertama kali di rapat majelis. Menurut saya majelis adalah tim yang paling dekat dengan saya gitu. Yang saya minta kita satu frekuensi tentang hal ini. Dan itu harus dimulai dari majelis. Saudara, saya buka datanya. Yuk Bapak Ibu hitung penerimaan persembahan kita 1 tahun kemarin berapa? Kantong, sampul. Coba hitung anggaran belanja majelis dan komisi-komisi yang diperuntukkan untuk konsumsi dan goodie bag gitu ya. Yang semua tuh, yang model-model begitu tuh. Akhirnya saya bilang ini persembahan kita nih untuk Tuhan. Sebetulnya Tuhannya ini siapa? Bapak Ibu, saya nggak anti makan kok. Saya suka makan. Tapi begini, apa ya betul cara berpikir yang demikian? Jadi reformasi itu dilakukan mulai dari pendeta pada waktu itu dan majelis. Saya bilang, kita rapat pleno majelis, kita urunan atau kita giliran, termasuk saya harus gilir untuk bawa konsumsi kalau kita mau makan di rapat. Mulai habis itu ke BPJ, badan-badan pelayan. Waduh, Bapak Ibu, ini apa ya, mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging dan sangat nyaman itu tuh nggak enak. Mungkin buat mereka menyesal, aduh kenapa ya panggil pendeta, enakan gak ada pendeta, mungkin gitu ya. Tapi saudara-saudara, fair aja bahwa saya merasa, buat apa saya meninggalkan GKI Beringin? Gak ada masalah di sana, di Beringin. Buat apa saya pergi ke Surabaya kalau bukan untuk membuat gereja ini bertumbuh dan maju. Saudara, ketika saya meninggalkan jemaat Surabaya, bersyukur sekali ada satu budaya yang totally different dari ketika saya datang. Saya nggak bilang itu karena saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan mengajar kami untuk belajar tentang apa artinya melayani, mindset. Kalau seorang pelayan tidak dibentuk, yang ada pasti adalah rusuh di dalam pelayanan. Karena mindsetnya adalah selalu masih ingin balik. Kan pelayanan tuh fokusnya tuh orang lain, bukan aku. Selama fokusnya masih kepada diri, pasti nggak mungkin bisa melayani. Nah, Priscilla dan Aquila, kita lihat Bapak Ibu, disiapkan oleh Paulus 1,5 tahun, bukan cuman knowledge, pengetahuan tentang kitab suci, bukan cuman skill, cara berbicara, cara menjelaskan, cara mengajar. Menurut saya disiapkan adalah hati, sehingga siap. Coba Bapak Ibu hitung berapa kali mereka pindah. Roma ke Korintus, Korintus ke Efesus, Efesus ke Roma balik lagi ke Asia Kecil, mati di situ.
Apa yang nggak capek? Capek. Tapi buat mereka, kami dipanggil untuk melayani. Siap. Dengan kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan oleh seorang pelayan. Yang kedua, saudara, mereka juga melayani. Sebelum saya bicara tentang action, tetapi mereka melayani lewat keberadaan atau eksistensi mereka sebagai family. Artinya, sebagai suami istri, hidup mereka itu sesungguhnya adalah pelayanan itu sendiri. Kan natur dari pelayanan adalah apa yang kita perbuat di mana Tuhan dipermuliakan dan orang diberkati, bukan? Nah, eksistensi keberadaan suami istri mereka ini saja, ini belum ngomong apa yang mereka lakukan, keberadaan mereka sebagai suami istri saja, di situ sungguh membawa kemuliaan buat Tuhan dan berkat buat banyak orang yang melihatnya. Yang pertama saya sebut di sini, pasangan suami istri ini bermitra dan berdedikasi dalam pekerjaan dan pelayanan. Saudara, kadang-kadang susah loh suami istri itu kompak. Susah. Di gereja kadang-kadang ini bukan hanya bicara istri Kristen atau suami Kristen, pasangannya belum Kristen. Untuk ke gereja yang sama aja susah. Banyak di jemaat, misalnya suaminya ke GKI atau istrinya ke GKI, pasangannya tidak ke GKI. Atau kalau suami istri ke GKI, anak-anaknya tidak. Misalnya gitu ya. Itu baru satu contoh sih. Walaupun itu bukan segala-galanya, tapi itu hanya salah satu contoh. Yang ingin saya angkat topiknya bukan soal ke gereja, tapi ini soal mereka itu sehati gitu. Mereka itu bermitra, berdedikasi. Waktu bikin tenda, mereka kerja bareng-bareng. Waktu pelayanan, mereka pelayanan bareng-bareng. Waktu pemberitaan Injil, mereka ngomong tentang Injil bareng-bareng. Waktu mementori Apolos dan mementori pendeta muda tuh Timotius, mereka mementorinya bareng-bareng. Jadi pasangan suami istri ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat pasangan suami istri kayak begitu ya, belum ngapa-ngapain aja tuh udah membuat kita tuh merasa hebat nih, sehati sekali. Mereka menunjukkan hospitalitas, menerima orang tinggal di rumah mereka 1,5 bulan, 1,5 tahun, belum dengan makan minumnya, belum membuka rumah mereka, sampai yang di Efesus, yang di Roma juga, dan saya percaya di Asia Kecil, dan jangan-jangan di Korintus juga sudah mulai itu jemaat rumah. Jangan-jangan mungkin sebelum mereka pindah ke Korintus, mereka sudah membuka pintu rumah mereka. Jadi hospitalitas, keramahan, kerajinan, dan iman yang luar biasa. Lalu pernikahan mereka itu didasari oleh saling menghormati, mutual respect. Sehingga Bapak Ibu, kita nggak baca di situ. Kalau Bapak Ibu baca pasangan suami istri yang namanya Ananias dan Safira, beda nggak waktu baca Priscilla dan Aquila? Beda? Beda banget. Langit bumi itu bedanya. Ada mutual respect gitu. Suaminya hormati istrinya, istrinya hormati suaminya. Kalau Tuhan Yesus katakan, hai suami kasihilah istrimu, hai istri tunduklah kepada suami. Bagaimana istri mau tunduk kalau suaminya gak mengasihi istrinya? Jadi sesuatu yang muncul, dan dari kalau kita melihat sebelum mereka melakukan apa-apa nih,
eksistensi mereka sebagai couple, sebagai pasangan suami istri aja itulah pelayanan mereka gitu. Lewat bagaimana kehidupan perkawinan mereka, bagaimana keluarga mereka itu. Wah, apalagi kalau ditambah yang nomor 3. Mereka itu mendukung atau menjadi mitra, bukan cuma untuk pasangan, untuk pelayanan dan untuk pelayan Tuhan. Saudara, secara spesifik Aquila dan Priscilla ini sangat-sangat support terhadap hamba Tuhan. Ya. Yang pertama adalah Paulus diterima di rumah mereka, tinggal, tidur, makan, hidup 1,5 tahun di rumah mereka. Padahal mereka juga bukan orang-orang yang kaya-kaya amat, tent maker. Mereka juga mementori Apolos. Mereka mementori Timotius yang masih muda. Jadi, saudara, kita melihat mereka itu adalah, kalau di GKI dulu pernah ada istilah co-pastor. Jadi pendeta, kadang-kadang Bapak Ibu di jemaat itu bisa sendirian, tapi memang harus ada orang-orang yang support. Dan support ini, saya tidak ingin Bapak Ibu salah paham dengan menerjemahkannya. Support itu selalu dikaitkan dengan pemberian-pemberian. Enggak. Tapi teman untuk tukar pikiran, teman untuk berdoa bersama, teman bahkan untuk berbagi. Saudara, pendeta tuh kalau mau cerita susah. Saya kalau mau cerita, Bapak Ibu, susah sekali. Tapi dalam pelayanan-pelayanan saya di jemaat, saya selalu punya jemaat yang saya bisa cerita apapun, dan saya bisa mengajak dia, Pak, tolong doain aku. Itu tuh kekuatan besar, Bapak Ibu, buat seorang hamba Tuhan. Ketika ada seorang yang mungkin bukan hamba Tuhan, dia awam, dia jemaat, bahkan mungkin tidak berjabatan gerejawi, dia bukan penatua atau apa, tetapi dia adalah rekan sepelayanan. Paulus sebut itu rekan sekerja di dalam Tuhan. Mereka tuh ada di balik layar dari pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus. Pelayanan-pelayanan seperti itu penting sekali, karena kalau Bapak Ibu lihat, apa yang dilakukan ini ternyata ketika hamba Tuhan ini pelayanan itu menjadi seperti misalnya pada kasusnya Apolos. Wow, setelah dibimbing, setelah dimentor, Apolos tuh pelayanan dengan begitu luar biasa. Jadi pelayanan Priscilla dan Aquila ini, satu, ditujukan untuk pelayan Tuhan, untuk hamba Tuhan. Tapi bukan hanya untuk hamba Tuhan. Poin 3 dulu saya lompat. Mereka juga menjadi mitra dari pelayanan-pelayanan di berbagai tempat. Mereka mendampingi, mensupport pelayanan bersama hamba Tuhan. Saudara, istilah tent maker bisa dipahami secara hurufiah sebagai pembuat tenda. Memang hurufiah bikin tenda. Tapi istilah tent maker hari ini, saudara-saudara, dipahami. Jadi kalau saudara ke googling dan membuka tent maker ministry, katakanlah begitu, muncul satu konsep pelayanan yang begini. Pelayanan yang self-support. Saya menggerakkan pelayanan, tapi saya tidak dibayar. Tapi justru sebaliknya, saya bekerja mencari uang untuk mensupport pelayanan itu. Jadi orang udah pelayanan masih harus membiayai pelayanan itu. Itu yang dilakukan oleh orang ini. Orang ini bukan orang berduit. Tapi berapapun, ini bukan soal besar kecilnya yang mereka kasih untuk pelayanan. Tapi mereka dedicated.
Orang bilang, Pak, udah mau pelayanan aja udah bagus. Betul. Ini bukan cuma pelayanan. Dia udah pelayanan, dia sendiri membiayai kebutuhan pelayanan ini dari kantongnya sendiri. Apa itu kalau bukan hati namanya, Bapak Ibu? Yang ketiga, saya masuk ke poin kedua. Sekalipun demikian, Priscilla dan Aquila ini, kalau dia mengoreksi seperti dia mengoreksi Apolos, kalau dia mementori seperti mereka mementori Timotius, tidak pernah ada indikasi bahwa mereka itu menggurui, merasa lebih hebat, merasa lebih besar. Mereka tetap tahu tempat mereka. Mereka tetap tahu bahwa hamba Tuhan yang akan maju di dalam berkhotbah dan lain-lain. Tetapi mereka support, dan mereka tetap mendukung pelayanan dan para pelayan Tuhan. Bapak Ibu, saya pokoknya begini, gara-gara diminta Bu Yerusa untuk pimpin sesi ini ya. 2 kali ini saya bicara tentang, mengajak Bapak Ibu bicara tentang suami istri, belajar dari pasangan-pasangan suami istri. Kemarin kita belajar tentang ketaatan, hari ini kita belajar tentang pelayanan. Saya merasa saya pun belajar banyak. Dan saya pengen kita sama-sama belajar. Saya yakin keluarga Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan untuk melayani ya. Suami istri bisa dipakai untuk melayani. Dan yuk kita belajar dari teladannya Aquila dan Priscilla. Kita bisa melakukan sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan dengan apa yang kita lakukan atau melalui keberadaan kita, keluarga kita, perkawinan kita. Dan kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih karena di dalam Alkitab kami boleh belajar dari teladan Aquila dan Priscilla, suami istri di dalam Tuhan, yang hatinya sangat mengasihi-Mu, yang hatinya sungguh-sungguh diserahkan untuk pekerjaan-Mu dan untuk mendukung hamba-hamba-Mu. Terima kasih untuk keteladanan yang indah. Kami melihat bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk boleh menjadi pelayan-pelayan, tetapi Tuhan juga memanggil di antara jemaat-jemaat orang-orang biasa yang mungkin secara sederhana, tetapi hati mereka dedikasikan untuk Tuhan, dan mereka pun bisa dipakai untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pelajaran kami pada sore malam hari ini, menyerahkan waktu ini, waktu di mana kami bukan hanya sekedar mendengar firman, tapi saatnya kami juga harus belajar menjadi pelaku firman. Apa yang kami pelajari selama 2 minggu di kelas SAS ini, biarlah bukan hanya mengisi kepala kami, tetapi mengisi hati kami, mengubah hidup kami, supaya kami semakin menjadi seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya